Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 12 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alvaro Nabila RNBK dengan 3 nim belakang 206, lalu teman saya. Saya ada Muhammad Zaidan Farizi dengan NIM 3 NIM belakang 102. Saya Siva Buja Jauza dengan NIM belakang 182. Oke, langsung saja kita masuk ke deskripsi gamenya. Kita membuat game yang berjudul Dodge the Obstacles, yang dimana ini merupakan game 3D berbasis C++, OpenGL atau Blood, dengan konsep mengendari mobil di jalan raya sambil menghindari rintangan. Pemain mengontrol mobil utama untuk berpindah jalur ke kiri dan ke kanan agar tidak menabrak obstacle seperti truk dan area jalan yang rusak. Jadi game ini punya dua mode permainan, yaitu Race Finish dan Endless Mode. Pada mode Race Finish, pemain harus mencapai garis finish dengan pilihan tingkat kesulitan, yaitu ada easy, medium, hard, dan extreme. Lalu pada Endless Mode, pemain harus bertahan selama mungkin sambil menghindari obstacle yang terus muncul. Game juga dilengkapi fitur boost yang membuat mobil kebal sementara pada mode Endless Mode. Secara visual, game menampilkan jalan 3D, mobil utama, mobil musuh, truk, awan, pohon, rumah, rambu, pagar, bayangan, efek jebakan, efek tabrakan, animasi intro mobil keluar dari parkiran, serta HUD untuk menampilkan informasi permainan. Audio juga digunakan untuk mendukung suasana, seperti audio musik menu, suara mesin, suara tabrakan, suara game over, dan suara kemenangan. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang code dari game yang kita buat. Pada proyek yang kita buat, kita bagi menjadi beberapa file. Yang pertama, ada file bertipe .h yang berisikan pendeklarasian variabel-variabel penting yang dipakai di file-file.cpp. Yang kedua, ada file bertipe .cpp yang terdiri dari global.cpp, main.cpp, graphics.cpp, logic.cpp, utils.cpp, dan audio.cpp. Langsung saja masuk ke pembahasan kodenya. Yang pertama itu ada global.h, itu berisi deklarasi konstanta, struktur, dan variabel global. Di sini kita memakai konstanta dasar yang mencakup ukuran jalan, letak awal mobil, variabel jarak pada mode reach finish, dan juga ada jumlah obstacle dan objek-objek dekorasi. Selain itu, juga ada konstanta game yang mencakup variabel-variabel yang ada di game seperti laju mobil, batas objek mobil, jarak obstacle, dan kondisi obstacle apakah menutup keseluruhan jalan. Di sini juga ada state menu dan mode, lalu struktur obstacle mobil, perbaikan jalan, dan awan. Dan terakhir ada global state yang mendeklarasikan variabel-variabel yang ada pada game. Begitu juga pada file-file.h lainnya yang difungsikan untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi yang diperlukan. Lalu berikutnya kita masuk ke global.cpp. File ini mengspesifikasi nilai awal dari variabel-variabel global. Seperti ada state game dan view game. Lalu ada state menu, jarak antara mobil utama dan finish, mouse control, animasi mobil keluar dari parkiran, variabel logic crash, lalu ada boost. Ini khusus untuk endless mode yang boost. Mobil utama, kamera, matahari, bayangan mobil utama, bayangan obstacle, posisi mobil utama, dan audio. Lanjut, kita masuk ke kode main.cpp. Yang pertama dari inside track, hit main menu button, hit difficulty button, difficulty from hit, dan hit end menu button. Fungsi-fungsi tersebut berguna untuk beberapa kondisi logic input mouse, dimulai dari pemilihan game mode, difficulty, dan menu di akhir game. Di sini juga ada fungsi display untuk menggambar frame sesuai screen yang aktif. Lalu, handle audio state yang berfungsi untuk menyesuaikan audio loop, fungsi keyboard yang mengatur logic dari input keyboard, mouse move, dan mouse click yang berfungsi untuk membaca hover dan tindakan dari mouse. Lalu ada fungsi update yang berfungsi untuk memanggil ulang timer untuk memperbarui logika game setiap frame. Reset berfungsi untuk memperbarui ukuran window dan proyeksi secara berkala. Lalu ada main program yang menjadi pintu masuk dari keseluruhan algoritma. Selanjutnya itu graphics.cpp. Nah, file ini tuh berisi tentang implementasi seluruh tampilan visual game, yang dimana file ini tuh mengatur rendering objek seperti background langit, jalan, garis finish, awan, pohon, rumah, rambu-rambu, pagar, jalan rusak, mobil utama, mobil rintangan, truk, bayangan, efek tabrakan, menu, intro, HUD, hingga tampilan game over dan finish. Jadi file ini tuh menjadi pusat visual game yang menggunakan OpenGL dan Glut. Nah, ini kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu local difficulty label. Ini tuh berfungsi untuk sebagai pengubah pilihan difficulty menjadi teks, seperti easy itu 1000, medium itu 5000, hard itu 10.000, dan extreme itu 20.000. Lalu kita masuk ke fungsi yang load ppm tekstur. Nah, ini berfungsi untuk membaca file sky.ppm, yang dimana itu
sebagai tekstur background langit. Lalu kita masuk ke file ke fungsi selanjutnya, yaitu draw sky background. Nah, fungsi ini tuh berfungsi menggambar background langit sebelum objek 3D lain ditampilkan. Nah, selanjutnya itu dari fungsi draw text 2 dimensi, yang dimana digunakan untuk menampilkan teks 2 dimensi pada layar seperti teks menu, HUD, dan instruksi permainan. Maksudnya selanjutnya kita masuk ke init OpenGL, yang dimana itu digunakan untuk mengatur konfigurasi awal OpenGL seperti depth test, lighting, material, normalisasi, blending, dan tekstur. Lalu kita masuk ke update projection. Nah, untuk update projection itu mengatur mode proyeksi kamera, baik perspektif maupun ortografis. Lalu kita masuk ke draw finish line. Nah, draw finish line ini digunakan untuk menggambar garis finish berdasarkan posisi current finish Z, sehingga letak finish menyesuaikan tingkat difficulty. Lalu pada bagian awan kita mempunyai 3 tipe. Yang pertama itu ada draw cold tipe 0, lalu draw cold tipe 1, lalu ada draw cold tipe 2. Nah, yang dimana ini merupakan variasi dari variasi bentuk awan yang terdiri dari gabungan sphere. Nah, fungsi draw clouds berfungsi buat menggambar seluruh awan yang tersimpan pada array clouds. Nah, untuk selanjutnya itu penggambaran pohon. Nah, penggambaran pohon itu terbagi menjadi 3. Ada yang berbentuk round, ada yang berbentuk pine, ada yang tall. Nah, untuk yang round itu ada di fungsi draw tree round. Lalu yang untuk fungsi pohon cemara itu ada di draw tree pine. Lalu untuk bentuk pohon yang ketiga itu ada di fungsi draw tree tall. Nah, di sini kita juga ada fungsi yaitu draw tree varian yang dimana itu memilih jenis pohon berdasarkan parameter type. Setelah itu kita juga ada draw bush varian yang dimana itu menggambar variasi semak-semak untuk memperkaya dekorasi pinggir jalan. Nah, untuk pada bagian rumah kita kan juga mempunyai banyak elemen yang disatukan untuk pembentukan rumah di permainan ini. Nah, pada bagian rumah itu ada draw window unit yang menggambar jendela, lalu ada draw door unit yang menggambar pintu, terus ada draw gable roof yang menggambarkan atap pelana, lalu ada draw flat roof yang menggambar atap datar. Nah, semua komponen tersebut digabung dalam draw house varian untuk membuat variasi rumah di pinggir jalan. Nah, pada bagian dekorasi tambahan, kita ada di draw scenery cube yang mana digunakan untuk fungsi pembantu guna menggambar kubus dekoratif. Lalu untuk fungsi draw lamp post yang menggambar lampu jalan, lalu ada get stroke text width yang dimana itu menghitung lebar text stroke, lalu ada draw stroke text 3D panel yang menggambar teks 3D pada bidang tertentu. Lalu ada draw road sign yang menggambar rambu jalan. Lalu ada draw road sign fence yang dimana itu menggambar pagar. Lalu ada draw small rock yang menggambar batu kecil. Nah, semua dekorasi pinggir jalan tersebut kemudian diatur oleh draw roadside decorations. Nah, baik untuk mode maupun mode endless ataupun mode rich finish. Nah, pada bagian jalan rusak kita menggunakan fungsi draw flat oval yang menggambar lubang atau oval datar pada jalan. Lalu ada draw repair cone yang menggambar cone perbaikan jalan. Lalu ada draw polish step bar yang menggambar garis polisi. Dan yang terakhir itu draw crack line yang dimana itu menggambarkan retakan jalan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi draw road repair type. Nah, kita kan obstacle juga ada obstacle perbaikan jalan. Nah, untuk perbaikan jalan ini kita juga membagi menjadi 3 bentuk. Nah, untuk bentuk yang pertama itu merupakan kerusakan jalan yang berupa lubang kecil dan kon. Lalu untuk bentuk kedua itu ada berupa patch, memanjang, dan garis polisi. Lalu bentuk ketiga itu berupa lubang besar tidak beraturan. Ini digambarkan, dieksekusi, diaplikasikan melalui fungsi draw road repair type 0, lalu draw road repair type 1, lalu ada draw road repair type 2. Nah, lalu untuk kerusakan jalan tersebut kita gambarkan di fungsi draw road repairs, yang dimana itu masih dalam jarak aktif dan berada dalam jarak render. Next, lanjut ke pada bagian bangunan finish, yang dimana itu
terdapat draw text 3D yang menggambarkan teks 3D. Lalu ada draw box add yang dimana itu menggambar balok bangunan. Lalu ada draw simple window yang dimana menggambar jendela sederhana. Lalu ada draw MBG gable roof yang dimana menggambar atap. Lalu ada draw MBG fence line yang dimana menggambar pagar. Yang ini menggambar pagar. Lalu ada draw MBG water tank yang menggambar tandon air. Lalu juga ada draw MBG food truck yang menggambar food truck dekoratif di area kompleks. Lalu juga ada draw MBG solar panel yang menggambarkan panel surya pada bangunan tersebut. Lalu ada draw MBG complex building yang dimana itu sebagai landmark di area finish. Nah, lalu kita juga ada draw environment yang dimana ini menggambarkan keseluruhan lingkungan utama. Nah, contohnya itu kayak ada jalan, marka, pembatas jalan, finish line, dekorasi, road repair, lalu ada awan dan kompleks finish. Nah, pada mode endless, objek itu dibuat berulang agar jalan terlihat tidak berujung, sedangkan pada mode reach finish, lingkungan digambar sampai titik finish. Nah, ini digambarkan pada fungsi draw environment. Selanjutnya itu ada draw wheel. Nah, ini sudah masuk ke penggambaran mobil. Yang pertama ada roda, itu digambarkan melalui draw wheel. Lalu ada draw slope hood, yang dimana itu menggambar kap depan mobil, yang ini. Lalu ada draw slope rear, yang dimana itu menggambar bagian belakang mobil. Lalu ada draw car model, yang dimana itu menggabungkan semua bagian menjadi model mobil utuh. Nah, sedangkan kita kan jenis mobil itu kan ada dua, ada mobil biasa sama mobil truk. Nah, untuk mobil truk itu digambarkan di draw truck model. Nah, ini menggambarkan gimana bentuk mobil dalam berjenis truk. Nah, lalu kita juga ada fungsi draw mobil utama yang menggambarkan mobil utama pemain. Lalu juga ada draw obstacle cars yang menggambar semua mobil rintangan, baik itu mobil biasa ataupun mobil truk. Nah, di sini kita masuk ke menu intro dan overlay 2 dimensi. Nah, ini terdapat fungsi yang bernama bikin 2 dimensi overlay yang mengubah tampilan ke mode 2 dimensi. Sedangkan kita juga ada N2D overlay yang dimana itu mengembalikan tampilan ke mode 3 dimensi. Lalu kita juga ada fungsi draw field rect 2 dimensi yang menggambarkan kotak 2 dimensi. Lalu kita masuk ke draw circle 2 dimensi yang dimana itu menggambar lingkaran 2 dimensi. Nah, pada bagian menu kita juga ada fungsi draw menu road yang dimana itu menggambar jalan pada menu. Lalu ada draw menu car 2 dimensi yang menggambarkan mobil menu. Lalu ada draw menu car straight 2 dimensi yang dimana itu menggambar mobil dalam posisi lurus. Ini cukup panjang. Lalu ada draw stroke text 2 dimensi yang dimana itu ini sebenarnya digabung sih sama draw bold stroke text 2 dimensi yang dimana itu menggambar teks stroke 2 dimensi. Sedangkan ada draw button 2 dimensi yang menggambarkan tombol menu dengan efek hover. Lalu ada fungsi draw main menu screen yang menggambarkan menu utama dan draw difficult menu. Nah, ini menggambarkan layar pemilihan difficult. Pada bagian intro, kita ada bagian dark screen-nya, itu digambarkan melalui draw intro dark screen yang menggambarkan layar gelap awal intro. Lalu ada fungsi draw road segment exit level dan ada draw road segment exit dan ada draw quarter arc road exit yang dimana ketiga fungsi ini tuh menggambar jalur aspal intro. Setelah itu ada draw intro driveway path yang dimana itu menggambar jalur mobil keluar parkir. Lalu ada draw intro to floor house yang dimana menggambar rumah 2 lantai yang ada pada intro scene. Lalu kita juga ada draw intro scene yang dimana itu menggambar keseluruhan adegan intro. Di sini kita juga ada menambahkan fungsi untuk bayangan. Itu kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu draw shadow ellipse, lalu ada draw shadow rect, dan draw shadow capsule yang digunakan untuk menggambar bentuk dasar bayangan. Lalu kita juga ada fungsi draw car shadow silhouette dan ada juga draw car shadow art yang dimana untuk draw car shadow silhouette itu membuat siluet bayangan mobil, lalu draw car shadow art itu menggambar bayangan mobil utama, dan yang terakhir itu draw obstacle shadow art yang menggambarkan bayangan obstacle. Nah, semua bayangan tadi itu digambar melalui draw all car shadow. Nah, selanjutnya itu masuk ke
efek visual dari tabrakan seperti ring, serpihan, dan shake. Nah, di sini digambarkan melalui fungsi draw crash effect yang memberikan efek visual ketika tabrakan terjadi. Kita juga ada fungsi draw matahari visual yang dimana itu menggambarkan matahari di scene 3D. Nah, lalu kita juga ada fungsi kamera mobil yang dimana itu mengatur kamera agar mengikuti mobil utama. Nah, selanjutnya kita juga ada sun lighting yang dimana itu mengatur arah dan karakter cahaya matahari. Lalu kita juga ada fungsi terakhir yang ada di graphics.cpp yang dimana itu fungsi tampilkan HUD yang berfungsi untuk menampilkan informasi permainan seperti mode, game, difficulty, jarak, instruksi tombol, status boost, game over, dan finish. Nah, ini ada boost, ini ada status game over, lalu ada finish. Oke, selanjutnya kita masuk ke file logic. Nah, file logic sendiri itu mengatur seluruh logika permainan, yang dimana file ini menentukan cara obstacle muncul, bagaimana mobil bergerak, bagaimana tabrakan terjadi, bagaimana finish dicek, bagaimana bus bekerja, dan bagaimana state game berpindah dari menu, intro, gameplay, game over, sampai ke finish. Jadi file ini tuh bisa disebut sebagai pusat aturan permainan. Nah, di sini kita juga di file logic.cpp ada fungsi yang bernama too close to other obstacle, yang dimana itu disandingkan juga sama would create 3 land block dan is obstacle position safe. Nah, ini ketiga fungsi ini itu digunakan untuk mengecek keamanan posisi obstacle, yang dimana kayak too close to other obstacle itu memastikan obstacle tidak terlalu dekat dengan obstacle lain pada lane yang sama. Lalu ada would create 3 land block yang dimana mencegah 3 lane tertutup sekaligus. Lalu ada is obstacle position safe yang dimana menggabungkan kedua pengecekan tersebut agar obstacle yang muncul tetap bisa dihindari pemain. Lalu kita ada fungsi set obstacle color. Ini kita juga disandingkan dengan set obstacle varian. Itu digunakan cuma buat memberikan variasi-variasi pada obstacle. Kayak di set obstacle color itu memberikan warna acak pada mobil rintangan. Sedangkan di set obstacle varian itu menentukan apakah obstacle berupa mobil biasa atau truk. Di sini kita juga ada respawn obstacle yang dimana disandingkan juga dengan init obstacle. Nah, ini ada pada fungsi ini. Nah, kedua fungsi itu mengatur kemunculan obstacle. Pada init obstacle itu menyiapkan obstacle pada awal game, sementara untuk respawn obstacle itu memunculkan ulang obstacle di depan pemain setelah obstacle lama tertinggal. Jadi ini fungsinya ngeloop. Misalnya ada obstacle yang sudah kita lewati, itu bakalan kita munculkan ulang di bagian depan mobil. Pada mode finish, obstacle juga dicegah muncul terlalu dekat dengan area finish. Selanjutnya juga ada fungsi yaitu repair half length by type. Lalu ada repair half wide by type, dan juga ada init road repairs yang digunakan untuk jalan rusak. Nah, untuk dua fungsi pertama itu merupakan ukuran area jalan rusak berdasarkan tipenya, sedangkan init road repairs itu menyiapkan posisi awal semua obstacle jalan rusak. Selanjutnya itu ada fungsi init clouds yang mengatur posisi, ukuran, kecepatan, tipe, dan arah gerak awan agar tampilan langit tidak statis. Nah, selanjutnya ada fungsi reset crash state yang dimana digunakan untuk mengembalikan semua variabel animasi crash ke kondisi awal. Misalnya ada mobil melakukan crash dengan obstacle. Nah, posisi mobil itu kan terguncang. Nah, ini fungsinya buat mengembalikan ke state awal. Selanjutnya itu masuk ke finish distance for difficulty. Ini juga disandingkan dengan difficulty level dan get selected difficulty, yang dimana ini berhubungan dengan tingkat kesulitan. Di finish distance for difficulty itu menentukan jarak finish berdasarkan difficulty, lalu difficulty level mengubah difficulty menjadi text, dan set selected difficulty menyimpan difficulty pilihan user serta memperbarui posisi finish. Selanjutnya kita masuk ke init game, yang dimana itu fungsi reset utama, yang dimana fungsi ini mengatur ulang posisi mobil, marka jalan, border jalan, kamera, boost, crash, obstacle, dan jalan rusak awan. Lalu ada juga awan dan status game sebelum permainan dimulai. Selanjutnya kita juga ada prepare main menu. Ini juga disandingkan dengan enter main menu dan enter main with sound, yang dimana ketiga fungsi ini digunakan untuk mengatur menu utama. Pada prepare main menu itu menyiapkan state, menu, dan audio menu. Lalu ada enter main menu, kembali ke menu tanpa suara klik tambahan. Sedangkan enter main menu with sound itu kembali ke menu dengan efek suara. Selanjutnya kita masuk ke start mode selection. Ini disandingkan juga dengan start finish mode with difficulty. Lalu ada restart current mode, yang dimana ketiga fungsi ini digunakan untuk memulai mode permainan. Untuk start mode selection itu memulai mode yang dipilih dari menu. Lalu ada start finish mode with difficulty.
itu memulai mode reach finish sesuai difficulty, restart difficulty. Lalu kita juga ada restart current mode yang dimana itu mengulang mode terakhir yang dimainkan. Untuk fungsi yang selanjutnya itu ada smooth intro step dan update intro. Kedua fungsi ini, yang pertama itu ada smooth intro step yang dimana itu membuat gerakan mobil intro lebih halus. Sedangkan update intro itu mengatur alur mobil dari layar gelap, suara starter, mobil keluar parkiran sampai masuk ke jalan utama gitu. Dan langsung dilanjutkan dengan gameplaynya. Selanjutnya kita ada start crash animation dan update crash animation. Nah, untuk start crash animation itu mengubah game menjadi game over, menghentikan suara mesin, memutar suara crash, dan memulai animasi tabrakan. Lalu untuk update crash animation itu memperbarui efek mobil terguncang, berputar, terangkat, dan kamera shake setelah tabrakan. Selanjutnya itu ada fungsi cek tabrakan yang digunakan untuk mengecek collision antara mobil utama dengan obstacle mobil atau truk atau jalan rusak. Jika tabrakan terjadi, fungsi ini memanggil start crash animation. Begitu juga pada mode endless yang dimana tabrakan tidak dihitung saat bus aktif. Selanjutnya ada check finish. Ini juga mengecek apakah mobil sudah mencapai garis finish pada mode reach finish. Jika sudah, game masuk ke screen finish. Suara mesin berhenti dan suara kemenangan diputar. Selanjutnya ada batasi gerak mobil. Ini membatasi agar mobil itu tidak keluar dari garis jalan. Selanjutnya ada update player lane change, yang dimana membuat perpindahan lane mobil utama menjadi halus. Ini merupakan animasi perpindahan garis jalan. Jadi mobil itu tidak langsung berpindah, tetapi bergerak perlahan ke lane tujuan sambil diberi efek yaw dan roll. Yang selanjutnya ada fungsi update clouds, yang dimana menggerakkan awan secara horizontal dan mengembalikannya ke sisi lain jika sudah keluar area. Selanjutnya ada start boost, update boost, lalu ada boost second remaining dan boost cooldown second remaining. Nah, ini untuk fitur boost yang dimana ini cuma berlaku buat di mode endless. Nah, di sini kita ada start boost yang dimana mengaktifkan boost kebal pada mode endless. Lalu kita ada update boost yang menghitung durasi boost dan cooldown boost. Lalu ada fungsi boost second remaining yang mengembalikan sisa detik boost aktif untuk HUD. Lalu ada mengembalikan sisa cooldown boost untuk HUD. Selanjutnya update obstacle lane animation dan choose obstacle animation, lane change, yang dimana itu mengatur perpindahan lane obstacle. Nah, untuk update obstacle lane animation itu membuat obstacle pindah lane secara halus, sedangkan choose obstacle lane change yang memilih lane baru secara aman agar obstacle tidak terasa curang atau menutup semua jalur. Selanjutnya ada fungsi update obstacle, yang dimana itu memperbarui semua obstacle setiap frame. Fungsi ini menggerakkan obstacle, mengurangi cooldown lane change, menjalankan animasi perpindahan lane, dan melakukan respawn jika obstacle sudah tertinggal atau melewati area tertentu. Untuk yang terakhir itu ada fungsi update road repairs, yang dimana itu digunakan untuk memperbarui obstacle jalan rusak. Jika jalan rusak sudah tertinggal atau perlu dimunculkan ulang, fungsi ini memilih lane, tipe, posisi, dan ukuran baru secara acak. Oke, selanjutnya untuk file utils.cpp akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada utils.cpp. File utils.cpp ini digunakan buat mengatur fungsi umum tuh. Yang pertama di sini ada claim float, fungsi claim float. Fungsi claim float ini digunakan untuk membatasi agar value atau nilai dari membatasi nilai agar si value ini tidak kurang dari mean value atau lebih besar daripada max value. Nah, selanjutnya itu ada fungsi lerp float. Di sini fungsi lerp float itu digunakan untuk membuat perpindahan nilai menjadi halus. Fungsi ini dipakai pada perpindahan lane mobil utama, obstacle, kamera, dan animasi lain agar tidak bergerak secara tiba-tiba. Lalu selanjutnya ada fungsi random lane index. Di sini kita menggunakan modulo 3, jadi akan menghasilkan nilai random acak 0 sampai 2. Yang di sini mewakili lane kiri, tengah, dan kanan. Lalu selanjutnya ada fungsi random float. Fungsi random float ini menghasilkan angka desimal acak dalam rentang tertentu. Fungsi ini dipakai untuk variasi posisi, jarak, skala, dan kecepatan objek. Lalu selanjutnya ada juga fungsi random lane x. Di sini fungsi random lane x menghasilkan posisi x acak berdasarkan lane. Fungsi ini mengambil lane acak, lalu mengubahnya menjadi koordinat x sesuai array lane x. Lalu selanjutnya ada fungsi random obstacle speed. Nah, fungsi random obstacle speed ini menghasilkan kecepatan acak untuk obstacle.
sehingga obstacle tidak bergerak dengan kecepatan yang sama semua. Lalu selanjutnya ada fungsi is in render range, di mana fungsi ini mengecek apakah suatu objek masih berada di dalam jarak render kamera. Jika objek terlalu jauh dari mobil, objek tidak perlu digambar. Nah, fungsi ini itu membantu optimasi agar rendering lebih ringan. Itu fungsi file dari utils.cpp. Lalu selanjutnya ada audio.cpp. Nah, singkat aja ya. Jadi audio.cpp ini berisi audio-audio yang kita gunakan dalam game yang kita buat ini. Jadi fungsi semuanya adalah untuk memutar audio yang diperlukan. Nah, berikut untuk pendemoan gamenya. Kita ada menu utama. Menu utama di sini kita juga ada desain-desain sederhana seperti gambar jalan, ada mobil, lalu ada pegunungan dan ada matahari dan awan. Nah, di sini pada menu utama kita dapat memilih beberapa mode, antara mode rich finish atau endless mode. Misalnya nih kita pencet mode rich finish. Nah, kita juga ada beberapa opsi pilihan kesulitan. Nah, dari setiap opsi pilihan kesulitan ini, itu yang membedakan adalah jarak finishnya. Nah, semakin ke bawah itu semakin sulit. Kita ada 4 mode nih, ada easy dengan jarak 1000, ada medium dengan jarak 5000, ada hard dengan jarak 10.000, dan extreme dengan jarak 20.000. Nah, ini ketika kita pilih mode, misalnya kita pilih mode easy, nah kita bakalan ada tampilan transisi dari menu pemilihan tingkat kesulitan ke intro, yang dimana itu gambar gelap, yaitu mesin dengan tulisan mesin dinyalakan. Lalu ada transisi ke gambar intro, animasi intro, yang dimana itu mobil utama keluar dari parkiran. Nah, kita kembali ke intro. Nah, setelah intro itu bakalan dialihkan langsung ke gameplay gamenya. Nah, di sini kita sebagai mobil utama itu harus jalan menuju finish, karena ini memang mode yang rich finish, sampai ke titik finish. Nah, ketika kita mencapai finish itu bakalan ada tampilan seperti ini, yang dimana Anda mencapai finish. Di sini kita sebagai player bisa memilih antara main lagi atau kembali ke menu utama. Misalnya kita pengen main lagi. Nah, ini ada kita kembali ke animasi intro, lalu kembali ke gameplay. Nah, di sini kita ya untuk kontrol game ya, itu kita ada input huruf A atau huruf D, yang dimana itu digunakan untuk transisi jalur. Misalkan kalau A itu ke kiri, dan ini kalau misalkan D itu ke kanan, kalau A itu ke kiri. Nah, misalnya kita nabrak nih obstacle antara mobil truk atau mobil biasa, ataupun perbaikan jalan, mobil bakalan mengalami guncangan. Lalu ada audio guncangan juga, dengan ada tambahan audio game over yang dilakukan secara berulang kali. Nah, di sini pada game over kita juga dapat memilih antara memilih ulang atau memulai ulang, atau bahkan kembali ke menu utama. Begitu. Nah, itu untuk mode rich finish. Nah, misalnya kalau misalkan kita lanjut ke endless mode, sebenarnya ini kurang lebih sama. Ada intro, ada gameplay. Cuman yang membedakan dengan rich finish, di rich finish itu kan dia ada garis finish atau ada titik finishnya, yang dimana itu sebagai winning conditionnya. Di sini kita juga ada endless mode, yang dimana endless mode ini kita bakalan secara terus menerus menjalankan mobil, menghindari rintangan sampai mobil utama itu menabrak obstacle. Itu baru di sini. Jadi di endless mode itu cuman ada close condition. Di sini di endless mode itu juga ada fitur yaitu boost. Nah, boost sendiri itu dapat dilakukan dengan input space. Nah, fungsi boost ini itu dapat memberikan buff ke mobil utama agar mobil utama itu dapat kebal dari segala obstacle. Misalnya nih, kita tekan space. Nah, di sini ada buff selama 5 detik. Ketika habis,
fitur ini bakalan ada cooldown kurang lebih tadi 12 sampai 13 detik begitu. Nah, di endless mode kita jalan sejauh mungkin, menghindari obstacle, mengumpulkan jarak tempuh yaitu poin sebanyak mungkin sampai kita gagal. Begitu. Mungkin ya begitulah kurang lebih game yang kita buat, proyek yang kita buat. Jadi secara sederhananya ini game dibuat untuk taruh ulang. Oke, langsung jadi begitulah proyek yang kita buat, yaitu berupa game berjudul The Obstacle, yang dimana game ini tuh sederhananya kita sebagai player, yaitu mobil utama, menghindari obstacle dan bisa memilih dua jenis mode antara mencapai finish atau game tanpa akhir. Nah, untuk winning conditionnya itu ketika mobil utama itu mencapai finish, dan di sini kita juga ada loss conditionnya, yang dimana ketika mobil utama itu menabrak obstacle. Nah, dari setiap tindakan atau setiap frame yang ada di game yang kita buat itu ada audionya, dimulai dari menu utama, bahkan ketika memencet menu, misalnya kita mencet race finish itu ada audionya. Lalu ketika transisi dari menu utama ke intro itu juga ada suara menyalakan mesin. Lalu ketika masuk ke gameplay itu juga ada suara mesinnya, dan ketika Anda mengalami crash itu juga ada bunyi audionya. Dan ketika mengalami crash kita juga ada audio buat game overnya. Di sini kita juga dapat memilih antara kembali ke menu utama atau ulang. Jadi kurang lebih begitu dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, kami juga minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.